Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Yaya di pelajaran PJOK. Anak-anak gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap selalu memperhatikan protokol kesehatannya. Semangat ya. Nah, hari ini Pak Guru akan menyampaikan materinya adalah hidup rukun dengan teman bermain. Ya, jadi sekali lagi materinya hidup rukun dengan teman bermain. Nah, walaupun pada saat pandemi seperti ini anak-anak pasti pada di rumah ya, pada di rumah artinya tidak bermain, tidak bertemu dengan teman. Ya, tetapi sebelumnya pasti anak-anak pernah melakukannya hal itu, ya, pernah bermain. Nah, dengan berbagai macam permainannya, yakin Pak Guru sama anak-anak kalian di rumah pasti banyak macam-macam permainannya. Ya, contohnya apa saja? Coba permainan yang biasa atau yang bisa dilakukan di tempat tinggalnya atau di daerah sekitarnya. Mungkin bisa ada permainan tradisional atau permainan yang biasa kalian temui atau pernah lihat atau pernah miliki. Contohnya misalnya ada permainan bola, ya, bisa dengan bola yang sebenarnya atau dengan bola yang kalian bikin-bikin, ya, karena fasilitas dan kondisi lingkungan ya Jakarta ya sulit ya, susah untuk mendapatkan lapangan. Kemudian ada juga dengan permainannya hula hoop, ya, bisa. Ada juga dengan permainan dari karetnya yang disambung-sambung, ya, dilompati. Kemudian ada juga skipping, ya, skipping. Yakin Pak Guru kalian di rumah minimalnya punya ya dan bisa melakukan dari salah satu alat permainan tadi. Nah, selain dari tadi permainan yang sudah Pak Guru sebutkan tadi, ada lagi permainan yang lainnya yang biasa dilakukan di sekitarmu itu. Contoh permainan layang-layang, kemudian main gundu. Nah, dan terakhir yang tadi Pak Guru sebutkan permainan tradisional, misalnya atau salah satunya adalah permainan engklek. Nah, nanti akan Pak Guru coba ya contohkan. Nah, dalam bermain kalian tentu pasti dengan temannya itu harus hidup berdampingan rukun ya, tidak ada yang berantem. Jadi kita bareng-bareng ya, harus rukun ya, bersama-sama. Walaupun pada saat ini, pada saat pandemi ini nggak mungkin ya anak-anak di rumah harus bergabung dengan temannya melakukan permainan ini ya. Kita tetap harus jaga jarak, perhatikan protokol kesehatan karena situasi kita sekarang adalah di masa pandemi ini ya. Tapi boleh anak-anak di rumah nanti praktekkan ya, praktekkan apa yang dicontohkan nanti Pak Guru, apa yang anak-anak punya di rumah boleh nanti dipraktekkan. Nanti mungkin Pak Guru sebagai tugasnya, kalian punya apa di rumahnya, kalaupun tidak punya misalnya bisa membuat ya dengan kreativitas sendiri ya. Oh, ini nggak punya skipping, wah kira-kira pakai apa ya, nggak punya bola pakai apa, mungkin nanti dibantu sama bapak ibunya di rumah ya, sebagai nanti tugasnya anak-anak ya. Baik anak-anak ya, sebelum berolahraga anak-anak pastinya harus pemanasan terlebih dahulu. Kenapa ya? Untuk mengurangi cedera otot atau untuk menghindari cedera otot. Apalagi nanti anak-anak akan melakukan gerakan-gerakan ya, misalnya melompat ya, jinggit ya, berarti di bagian kakinya ya atau di bagian tungkainya harus betul-betul melakukan pemanasannya ya. Baik, silahkan di rumah melakukan pemanasan terlebih dahulu ya dengan masing-masing ya. Pasti di kelas 1 sudah Pak Guru contohkan atau di pertemuan yang sebelumnya. Baik anak-anak, Pak Guru di sini akan menjelaskan permainan tradisional, namanya permainan engklek.
tujuan dari permainan ini adalah satu, untuk melatih kekuatan otot kaki atau tungkai, ya. Yang keduanya menjaga keseimbangan, ya. Karena ini kalau nggak kuat kakinya pasti nanti satu kali udah turun, ya. Nggak seimbang, ya, pasti nanti turun juga. Jadi tadi satu, untuk melatih kekuatan otot tungkai atau kaki dan untuk menjaga keseimbangan. Selain dari tadi, kalian itu harus hidup rukun dalam bermain. Nah, di dalam permainan engklek ini pasti anak-anak bermainnya tidak mungkin sendiri, ya. Bisa dilakukan oleh 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, ya. Nanti caranya dengan cara yaitu kalau misalnya 2 orang dilakukan dengan sweep, ya, itu berbagai cara, ya. Mau dengan seperti apa, seperti anak-anak di tempat tinggalnya, ya, untuk menentukan siapa yang main duluan, ya. Atau misalnya dengan 3 orang bisa dengan hitam putih atau istilahnya home pilih home, ya. Ada yang begini, ada yang begini, ya, macam-macam, ya. Silahkan nanti anak-anak di rumah mencoba, ya, membuat namanya lapangan permainan engkleknya seperti ini. Dan macamnya pun berbeda-beda. Setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Kemudian cara memainkannya pasti, ya, berbeda-beda. Bahkan disesuaikan juga nanti dengan kesepakatan kalian dengan temannya. Yang jelas tidak terjadi nanti bentrokan, harus rukun, ya. Baik anak-anak, di sini sudah ada, ya. Biar jelas nih ada kolom-kolom atau kotak-kotak. Kebetulan di sini sudah ada nomornya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bagaimana nanti cara melakukannya? Ya, setelah sweep, ya, dengan temannya, yang menang berarti duluan yang main atau yang melakukan. Nah, caranya berarti harus jinggat atau jingkit, ya, atau engklek, ya, artinya salah satu kakinya dilipat atau menggantung begini, ya. Boleh yang kiri yang menggantung, tadi boleh yang kanan. Biasanya untuk dijadikan sebagai kaki tumpunya atau untuk melangkahnya adalah kaki yang paling kuat, ya. Jadi jangan yang lemah buat bertumpuknya. Nah, baik, ya. Dicontohkan dulu cara jingkeknya atau jinggitnya, ya. Nih, siap dari sini. Kemudian nih, up, ya. Jaga keseimbangan, up, ya. Kemudian, nah, ya. Satu lagi, up lagi. Kemudian sini, ya. Up, ya. Satu lagi, up. Nah, itu satu putaran, ya. Jadi tidak boleh kalau ada turun kakinya, ya, berarti itu permainannya gagal atau tidak sah. Nah, selain tadi yang sudah dicontohkan juga, macamnya juga ada yang tidak nginjak ke sini, ya. Jadi langsung berputarnya di sini. Contoh, ya, jingke, up, mau dijingke lagi, up. Nah, di sini ada yang berputar begini, up. Nah, jadi tergantung nanti kesepakatan dan kebersamaan dari teman-temannya, ya, di dalam bermain. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak sweet, ya, dengan temannya ada 2 orang atau 3 orang, baru ditentukan siapa yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, ya, melakukannya. Nah, sebelumnya tadi di sini sudah ada lapangannya atau kotak-kotaknya. Kemudian yang kedua, ini ada biasanya membuat bilah, ya, dari pecahan genting atau keramik bisa, ya. Kalau ini misalnya ada 2 berarti ada 2 orang yang bermainnya. Nah, caranya
orang yang menang dalam sweep berarti yang pertama melakukan. Bagaimana caranya? Siap dari sini, kemudian dilemparkan ya ke kolom nomor 1, kemudian nomor 2, 3 dan selanjutnya nanti. Kalau si orang pertama tadi tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan. Contoh ya. Siap. Nah, karena ini orang pertama, di peraturannya itu boleh ini diinjak. Tetapi kalau ada orang yang kedua, ini nggak boleh diinjak karena ada bilah punya lawannya atau punya temannya. Ya, katakan ini temannya belum melakukan karena ini tadi baru yang pertama menang. Nah, kita mulai permainannya. Ini, up, jangan injek garis, ya. Nah, up, kemudian sini, up. Nah, baru kedua. Siap lagi. Nah, ya. Berikutnya ketiga. Nah, misal, nah ini keluar garis, ya, berarti dia gagal, ya, gagal untuk melakukan lemparan ketiga. Biarkan di sini, karena tadi di 2, ya, berarti ini giliran orang yang kedua, ya, lemparkan, ya, baru melakukan seperti tadi, ya, orang yang kedua. Nih, karena ini ada punya lawannya, dilengkapi atau dilewati, ya, 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 baru nih, ya, baru Nah, ini misalnya gagal, berarti giliran yang ini, ya. Ini gagal kedua, berarti kembali di sini. Itu permainannya seperti itu nanti dan selanjutnya. Karena untuk anak-anak kelas 2 ini minimalnya bisa melempar dulu sampai 9. Karena tujuannya adalah kebersamaan, kemudian melatih kekuatan otot kakinya dan melatih keseimbangan, ya. Baik anak-anak, setelah tadi Pak Guru contohkan, kemudian anak-anak mudah-mudahan di rumah bisa melakukan. Bagaimana cara untuk menentukan pemenangnya? Siapa nih yang menangnya atau juara ke-1, kedua dan ketiganya? Kalau ada bertiga, kalau berdua berarti siapa nih yang pertama, siapa yang kedua, atau siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, untuk kalian dibatasi dulu nih. Siapa yang sudah mencapai skor 9 atau angka 9 berarti dia pemenangnya. Ya. Paham anak-anak? Jadi sekali lagi, sebagai pemenangnya di dalam permainan ini, siapa yang sudah mencapai nih bilahnya di angka 9, nah berarti dia pemenangnya. Ya. Begitulah anak-anak ya, mudah-mudahan di rumah anak-anak bisa melakukannya, bisa membuatnya dengan apa yang ada di sekitar rumah kalian. Di gang bisa dicoret dengan kapur ya, atau garisnya ya, atau dengan pecahan genting. Kemudian walaupun misalnya ada temannya, tetap ya kalian jaga atau utamakan protokol kesehatannya. Walaupun di dalam bermain ada temannya ya, tetap pakai masker, jaga jarak. Itu saja materi yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya di rumah bisa mencoba dan melakukannya. Jangan lupa
like, subscribe-nya, kemudian jangan lupa juga tulis nama di kolom komentar sebagai kalian sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran di pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.